Mari kita mulai dari hal yang paling dasar. Kamu sudah diajarkan untuk selalu mudah dihubungi, tersenyum walau sebenarnya gak mau, membalas pesan saat seharusnya diam, bahkan membela diri meskipun gak ada yang minta. Kamu sudah terbiasa untuk bisa dijangkau, gampang diatur, bisa ditebak, dan yang paling parah, kamu menerima semua itu seolah-olah itu hal yang biasa. Tapi coba pikir, apa semua kemudahan itu benar-benar membawa kamu damai? Membuatmu kuat? Tidak. Justru sebaliknya, itu malah bikin kamu seperti boneka emosi yang terus-terusan bereaksi terhadap setiap gerak-gerik, setiap kata, setiap isyarat. Orang-orang bisa membaca kamu dengan mudah, dan ketika mereka tahu kamu mudah terpengaruh, mereka justru makin sering menekan kamu. Karena memang, dunia ini penuh orang yang jago menekan tombol, tapi tombol itu cuma berfungsi kalau kamu membiarkannya tetap dalam jangkauan. Nah, di sini masuk konsep yang jarang dipahami orang. Menjadi tidak mudah dijangkau. Bukan untuk lari dari masalah, tapi sebagai bentuk kekuasaan, kendali penuh pada diri sendiri, dan kekuatan batin yang sesungguhnya. Ini bukan soal membangun tembok agar tidak merasa apa-apa. Ini soal belajar untuk tidak bereaksi. Karena setiap kali kamu bereaksi, kamu membuka diri. Setiap kali emosimu meledak, membela diri, atau buru-buru menjelaskan alasan tindakanmu, kamu justru melepaskan kekuatanmu. Diam itu bukan berarti dingin, tapi strategi. Dan misteri itu bukan berarti acuh, tapi daya tarik. Ada orang yang masuk ke sebuah ruangan dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung menguasai suasana. Bukan karena mereka berteriak lebih keras, tapi karena mereka sudah belajar untuk tidak menjadi buku terbuka. Mereka tidak memberikan akses ke dalam diri mereka hanya demi sepotong perhatian. Mereka tidak buru-buru menjelaskan, membela diri, atau berusaha menyenangkan orang lain, karena mereka paham sesuatu yang belum dipahami banyak orang. Semakin sedikit yang kamu berikan, semakin penasaran orang untuk tahu. Manusia itu kecanduan sama hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Apa yang misterius, yang sulit diraih, yang gak mau tunduk pada penilaian orang lain. Makanya orang yang sulit dijangkau itu selalu menarik perhatian, karena mereka tidak gampang menyerah, karena mereka tahu bagaimana cara melepaskan. Dan di sini kita sampai pada poin penting lainnya. Belajar untuk melepaskan itu bukan kehilangan, tapi pembebasan. Lepaskan hubungan yang bikin kamu sesak, pekerjaan yang menguras tenaga, komitmen yang mengikat tapi tidak bermakna. Lepaskan keinginan untuk mengerti semuanya, untuk selalu benar, untuk selalu diakui, karena semakin kamu berusaha untuk terus memegang, semakin kamu jadi tergantung. Dan ketergantungan adalah lawan dari kekuatan pribadi. Kamu tidak bisa jadi orang yang sulit dijangkau kalau kamu terus-terusan butuh pengakuan, persetujuan, atau tepuk tangan. Berhenti menjelaskan juga adalah cara untuk melepaskan. Kamu tidak harus membela keputusanmu. Kamu tidak perlu kasih alasan demi menjaga ketenangan hatimu. Kamu tidak perlu meyakinkan siapapun bahwa kamu orang baik, karena kenyataannya begini. Orang yang sudah menghakimimu sebenarnya sudah punya cerita sendiri tentangmu, dan mereka bukan mencari fakta, tapi cuma ingin menemukan bukti yang sesuai dengan cerita itu. Jangan beri mereka bahan untuk narasi mereka, diam saja, dan biarkan waktu yang berbicara. Di dunia di mana semua orang berteriak, justru orang yang diamlah yang pegang kendali. Di dunia di mana semua orang ingin dilihat, justru yang menghilang dari pandanganlah yang jadi kuat. Kehadiran bukan soal ada di mana-mana, tapi soal jadi sosok yang tidak bisa diabaikan saat kamu muncul. Dan itu cuma bisa kamu capai kalau kamu berhenti bereaksi. Kalau kamu tidak menyeret diri secara emosional pada setiap kata yang diucapkan, setiap gerakan yang dilakukan, atau setiap harapan yang dipasang orang lain. Banyak orang salah kaprah, mengira sulit dijangkau itu sama dengan dingin. Padahal, ini bukan soal dingin, tapi soal kedewasaan emosional. Orang yang bereaksi terhadap segala hal justru dikendalikan oleh lingkungan sekitarnya. Sedangkan orang yang memilih kapan dan bagaimana bereaksi adalah yang mengatur hidupnya sendiri. Dan ini bukan isolasi, tapi kedaulatan diri. Pengendalian diri bukan pengekangan, tapi pilihan.
pilihan untuk tidak terpancing provokasi, pilihan untuk tidak membalas pesan yang tidak pantas dapat energi kamu, pilihan untuk mundur tepat waktu sebelum kamu jadi penjahat dalam cerita yang sebenarnya bukan milikmu. Memilih diam saat kamu tahu penjelasan takkan mengubah apapun. Karena kadang, tindakan paling kuat justru adalah tidak melakukan apa-apa. Dan saat kamu jadi sulit dijangkau, sesuatu akan berubah. Orang-orang yang dulu pernah memanipulasimu jadi bingung. Mereka yang dulu pakai kamu untuk melampiaskan kekesalan mereka sekarang, tak lagi menemukan gema. Mereka yang berharap melihat kamu mengemis, malah bertemu dengan ketidakhadiranmu. Sementara kamu diam, tenang, terus melangkah maju. Ketenangan yang datang dari tidak perlu membalas, tidak perlu menjelaskan, tidak perlu membuktikan apapun, itu rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tapi untuk sampai ke sana, kamu harus melewati proses yang berat, yaitu melepaskan. Kamu harus berhenti merasa perlu dipahami, dicintai, diterima. Karena selama kamu terus mengemis kasih sayang, kamu akan tetap bisa dijangkau. Dan bisa dijangkau artinya rentan terhadap permainan orang lain. Kuncinya ada di batasan. Batasan yang tidak perlu diteriakan, tidak perlu dinegosiasikan, tidak perlu diumbar kemana-mana. Batasan yang dirasakan, yang dijalani, yang dihormati karena kamu yang duluan menghormatinya. Dan saat kamu hidup dengan batasan yang jelas, orang-orang bisa merasakannya. Memang, kamu mungkin kehilangan beberapa orang di perjalanan. Tapi itu bukan kehilangan, melainkan pembebasan. Belajar melepaskan juga berarti belajar untuk tidak membawa beban yang bukan milikmu. Kamu tidak bisa menyelamatkan semua orang. Kamu tidak bisa jadi tempat sandaran emosional bagi mereka yang tak mau berubah. Kamu tidak bisa jadi bahu tempat menangis yang abadi bagi mereka yang cuman menjadikanmu tempat sampah emosi. Pilihlah dengan tegas siapa yang layak mendapatkan energimu. Karena energi itu tidak terbatas. Dan setiap kali kamu buang-buang energi untuk orang yang tidak menghargaimu, kamu malah membuat dirimu mengecil demi masuk ke ruang yang sebenarnya bukan tempatmu. Misteri, diam, ketenangan, bukan kelemahan. Itu adalah kebajikan bagi mereka yang tak lagi perlu berteriak untuk didengar. Mereka yang hidup bukan untuk mengesankan, tapi untuk damai. Dan kedamaian itu begitu menarik, begitu magnetis, sampai orang yang melihatnya ingin memilikinya. Tapi mereka tidak tahu, itu nggak bisa dibeli, dipalsukan, atau dicuri. Itu dibangun lewat keputusan-keputusan yang menyakitkan, melepaskan apa yang sudah tak cocok lagi, memilih dirimu sendiri di atas segalanya. Lain kali saat ada yang mencoba memancing emosi kamu, ingat ini, tidak merespon adalah bentuk kekuatan. Tidak ikut bermain adalah bentuk kemenangan. Tidak memberi penjelasan adalah cara melindungi energi. Diam adalah pedangmu. Saat kamu memilih untuk tidak bisa dijangkau, bukan karena kamu lari, tapi karena kamu memilihnya, dunia mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Karena orang yang tidak menjual dirinya justru bernilai lebih. Orang yang tidak sibuk menyenangkan orang lain justru mendapatkan rasa hormat. Orang yang tidak membalas justru bisa mengendalikan arah pembicaraan tanpa harus berkata apapun. Sesederhana itu. Tidak bisa dijangkau bukan berarti menghilang, tapi hadir dengan kuat di saat kamu memilih. Bukan berhenti merasakan, tapi tahu mana yang pantas untuk dirasakan. Bukan berarti cuek, tapi tahu mana yang harus diprioritaskan. Dan saat kamu benar-benar paham itu, kamu akan sadar. Selama ini kamu punya kekuatan. Kamu hanya perlu berhenti memberikannya secara cuma-cuma. Jadi sekarang, coba pikir, kamu mau terus bereaksi terhadap segalanya, membiarkan dunia yang menentukan siapa dirimu? Atau kamu mau mulai memilih apa yang boleh menjangkau dirimu, apa yang pantas menyentuh hatimu, dan apa yang berhak membentuk siapa dirimu. Karena pilihan itu, meskipun terlihat sepele, bisa mengubah segalanya. Dan pilihan itu dibuat dalam diam, tanpa pengumuman, tanpa minta izin siapapun. Menjadi tidak mudah dijangkau adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Itu adalah cara kamu berkata pada dunia, kamu tidak bisa sembarangan mengakses aku, kecuali aku yang mengizinkan.
Dan izin itu adalah sesuatu yang sakral. Jaga itu, lindungi itu. Dan kalau ada yang mencoba menabrak batasmu tanpa undangan, biarkan diam jadi jawabanmu. Bukan karena kamu benci, tapi karena kamu sudah tidak terpengaruh. Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Tidak bisa dijangkau, bukan karena sombong, bukan karena dingin, tapi karena akhirnya kamu jadi tuan atas dirimu sendiri. Dan itu tidak ternilai harganya. Dan kalau kamu sudah sampai di bagian ini, itu artinya ada sesuatu dalam dirimu yang mulai bangkit, sebuah kegelisahan diam, sebuah rasa bahwa ada yang harus berubah. Dan walau terasa tidak nyaman, itu sebenarnya pertanda baik. Karena itu berarti kamu sudah tidak lagi nyaman jadi orang yang selalu bereaksi, yang selalu ingin menyenangkan, yang selalu butuh dimengerti. Sekarang saatnya membicarakan sesuatu yang lebih halus tapi sangat berkaitan dengan semua ini. Energi yang kamu pancarkan saat mulai mengendalikan diri itu nyata. Orang-orang bisa merasakannya, bahkan saat kamu tidak mengatakan apa-apa. Bukan cuma soal kata-kata, tapi bagaimana kamu mengisi ruang, mengatur waktu, dan memancarkan rasa percaya diri. Dan ini punya dasar psikologis yang jelas. Manusia, bahkan tanpa sadar, bisa mendeteksi saat seseorang butuh perhatian atau validasi terus-menerus. Kebutuhan itu terlihat dan saat muncul itu membuatmu rentan. Menjadi tidak mudah dijangkau juga, berarti belajar menjaga hubungan emosional dengan orang lain. Bukan berarti egois, tapi menghargai diri sendiri. Kamu tidak harus selalu tersedia setiap saat. Tidak semua orang perlu tahu isi pikiranmu, rencanamu, atau perasaan terdalammu. Bersikap selektif bukan berarti menutup diri, tapi cara melindungi diri. Saat kamu terlalu banyak membagikan hal-hal pribadi ke terlalu banyak orang, nilai dirimu bisa hilang. Kalau semua orang bisa dengan mudah mengakses dirimu, kamu jadi tak lagi terasa istimewa. Belajar menjaga jarak emosional yang sehat adalah tanda kedewasaan. Itu berarti kamu bisa bilang tidak dengan tenang, mengambil waktu tanpa merasa bersalah, dan mampu menikmati kesendirian tanpa merasa kesepian. Karena kesendirian itu pilihan, sedangkan kesepian adalah ketergantungan emosional. Penting untuk sadar, tidak semua orang pantas diberi akses yang sama dalam hidupmu. Tidak semua orang mampu menjaga sisi rentanmu. Karena itu, jaga ruang batinmu, bukan untuk membangun tembok, tapi sebagai bentuk merawat diri. Ada hal penting lain yang perlu disadari. Diam bisa lebih kuat dari 1000 penjelasan. Saat kamu tidak bereaksi seperti yang orang lain harapkan, tidak ikut dalam perdebatan yang tidak perlu, memilih merespon dengan tenang atau diam, kamu justru menciptakan rasa aman dan wibawa yang membuat orang lain menghormatimu. Seringkali, orang memancing reaksi untuk mengguncangmu, tapi saat mereka tak mendapatkannya, mereka kehilangan kendali atasmu. Pengendalian diri itu melucuti niat buruk. Dan di sini banyak orang mulai menghindar. Mereka takut menghadapi kenyataan bahwa karakter yang mereka bangun demi menyenangkan orang lain, peran yang dipakai agar bisa diterima, agar tidak menciptakan konflik, sebenarnya sudah jadi beban. Mungkin dulu peran itu membantu, tapi kalau sekarang sudah tak mewakili siapa dirimu sebenarnya, mempertahankannya hanya menjauhkanmu dari jati diri. Keaslian memang punya harga, tapi hidup jauh dari dirimu sendiri, biayanya jauh lebih mahal. Lelah emosional itu tidak selalu terlihat tapi terasa setiap hari. Melepaskan topeng dan tampil apa adanya memang tidak mudah. Dan ya, mungkin beberapa orang akan menjauh. Tapi hubungan yang dulu kamu pertahankan itu bukan koneksi yang nyata. Itu hanya ikatan yang terbentuk dari versi dirimu yang dibuat-buat. Dan yang tersisa setelahnya justru jauh lebih berharga. Orang-orang yang menerima dirimu tanpa topeng, hubungan yang lahir dari ketulusan dan kedamaian yang tidak bergantung pada pengakuan dari luar. Keseimbangan batin itu terasa, terlihat dari cara kamu bersikap, berbicara, bahkan hanya dari kehadiranmu. Dan itulah yang membuatmu kuat. Membuatmu terlihat kokoh tanpa perlu memaksakan apapun. Itulah kenapa energi yang kamu hemat karena tidak reaktif bisa kamu pakai untuk hal-hal yang jauh lebih penting. Untuk memperbaiki diri, berkembang, dan membangun sesuatu yang bisa berbicara sendiri.
tanpa kamu perlu menjelaskan apa-apa. Karena setiap kali kamu memilih mundur di waktu yang tepat, setiap kali kamu memutuskan untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang tak memberi nilai, kamu sedang memperkuat identitasmu. Dan itu terlihat, terasa, dihormati. Jadi sekarang setelah kamu memahaminya, setelah kamu bisa merasakannya, tanya dirimu ini, apa yang rela kamu tinggalkan agar bisa jadi pribadi yang tenang, kuat, dan tidak perlu bereaksi atas segalanya hanya untuk merasa hidup? Karena jadi tak mudah dijangkau bukan berarti menutup hati, tapi membuka mata, bukan menjauh dari dunia, tapi justru mendekat pada diri sendiri. Dan koneksi batin seperti itu, kejernihan emosional seperti itu, nilainya jauh lebih tinggi daripada validasi dari siapapun. Dan sekarang, setelah kita tahu bahwa menjadi tak terjangkau adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri, ada satu hal penting yang juga perlu dibahas. Hal yang sering terlupakan, perbedaan antara mengendalikan diri dan menekan diri. Karena diam bukan berarti takut, menghindari konflik bukan berarti pengecut, tapi memilih dengan sadar kapan perlu bicara, kapan perlu bertindak, dan kapan sebaiknya tidak. Menekan diri datang dari rasa takut, tapi mengendalikan diri datang dari kejernihan. Menekan diri itu menyakitkan dan bisa memicu racun batin. Tapi mengendalikan diri justru membuatmu lebih kuat. Dan perbedaan itu mengubah segalanya. Pikirkan seperti orang yang diam karena takut, menyimpan dendam, tapi orang yang diam karena strategi, mengumpulkan kekuatan. Disinilah masuk satu konsep yang jarang dibahas, tapi sangat mengubah cara kita melihat dunia. Kesabaran aktif. Tahu nggak, salah satu kekuatan terbesar dari orang-orang yang kelihatan tak terjangkau itu apa? Mereka tidak terburu-buru untuk membalas, untuk membuktikan, untuk membela diri, atau untuk menyelesaikan semuanya saat itu juga. Karena mereka paham, waktu itu sekutu terbaik, kalau digunakan dengan cerdas. Kesabaran aktif itu bukan pasif, tapi perhitungan. Itu artinya kamu sadar bahwa kamu tidak harus cepat-cepat bertindak. Karena biasanya, yang datang dari reaksi impulsif tidak akan bertahan lama. Orang yang impulsif bertindak hari ini dan menyesal besok. Tapi orang yang sabar akan mengamati hari ini dan bertindak hanya saat memang perlu. Perbedaan itulah yang membedakan orang yang hidup dengan reaksi dan orang yang hidup dengan kendali. Tapi sabar itu nggak gampang, butuh kepercayaan. Kepercayaan pada diri sendiri, pada prosesmu, dan pada kenyataan bahwa kamu tidak perlu membuktikan apa-apa untuk tetap jadi pribadi yang berharga. Butuh kekuatan untuk tetap diam saat egomu ingin bicara. Butuh ketenangan saat hatimu gelisah dan ingin cepat-cepat punya jawaban. Dan pertarungan dalam diri yang senyap itulah yang justru menunjukkan seberapa kuat kamu secara emosional. Sekarang, mari kita masuk ke konsep lain yang cocok banget di sini. Mengelola nilai dirimu sendiri. Karena ya, kamu yang menentukan seberapa berharganya dirimu. Dan ini bukan soal percaya diri dalam pengertian abstrak, tapi sesuatu yang konkret. Bagaimana kamu mengatur waktu, emosi, dan energimu. Kalau ada orang yang bisa dapat perhatianmu dengan mudah, tanpa melakukan apapun yang layak, itu artinya kamu sedang menurunkan nilai dirimu sendiri. Kalau ada orang yang bisa bebas mengakses kamu hanya karena dia dekat atau terus memaksa, berarti kamu sedang memberi lebih banyak daripada yang kamu terima. Nilai pribadi itu bukan cuma soal ucapan, tapi dibuktikan lewat batasan. Dibuktikan lewat hal-hal apa yang kamu toleransi, lewat apa yang kamu pilih untuk abaikan, lewat keputusan untuk melepaskan bahkan walau itu menyakitkan. Dan kalau kita gali lebih dalam, ada satu ide penting yang sering terlewatkan. Perbedaan antara hadir dan tersedia. Hadir berarti kamu tahu caranya berada di tempat, tahu waktu yang tepat untuk berbicara, tahu kapan harus memberi pengaruh tanpa perlu cari perhatian. Kehadiranmu memberi dampak tanpa perlu usaha berlebihan. Tapi tersedia, itu beda cerita. Selalu ada, selalu membalas, selalu memberi diri sepenuhnya. Dan kalau kamu salah mengartikan hadir sebagai selalu tersedia,
kamu justru akan kehabisan diri sendiri. Karena orang yang selalu tersedia, lama-lama akan dianggap biasa. Sementara orang yang hadir dengan sadar akan diingat. Yang menarik, banyak orang takut untuk tidak selalu tersedia karena mereka takut kehilangan koneksi. Tapi mereka tidak sadar kalau rasa takut itu justru membuat mereka jadi budak emosional. Ingat ini, rasa takut kehilangan bisa mengikat kamu pada sesuatu yang sebenarnya sudah tidak kamu butuhkan. Disinilah kita masuk ke wilayah yang lebih dalam, martabat emosional. Martabat bukan berarti sombong, bukan juga dingin. Ini bukan tentang cuek. Ini tentang tahu apa yang kamu pantas dapatkan dan gak mau menurunkan diri hanya demi diterima. Ini tentang berhenti memohon penjelasan, berhenti mengejar jawaban dari orang yang memang tidak berniat memberikannya. Ini tentang menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan memahami kamu, dan itu tidak apa-apa. Karena kamu bukan di sini untuk meyakinkan orang lain soal nilai dirimu. Kamu di sini untuk menjalani nilai itu. Dan menjalani itu artinya dikelilingi oleh orang-orang yang bisa melihat nilaimu tanpa kamu harus membuktikannya. Yang menghargai diamnya kamu. Yang tidak buru-buru mengisi keheninganmu dengan prasangka atau tuntutan. Orang-orang yang paham bahwa saat kamu memilih diam, itu bukan hukuman, tapi pesan. Dan mereka yang tidak bisa membaca pesan itu, juga tidak pantas membaca bagian dirimu yang lain. Sekarang kita masuk ke sesuatu yang mungkin terasa menyakitkan, tapi justru membebaskan, penolakan yang sadar. Belajar untuk menolak hal-hal yang tidak cocok dengan jiwamu. Meskipun itu datang dengan bungkus kesempatan emas, meskipun itu muncul di saat kamu paling menginginkannya, karena tidak semua yang terlihat bersinar cocok untuk jalanmu. Kadang, kendali diri yang sejati justru muncul saat kamu bisa bilang tidak pada sesuatu yang kamu mau, karena kamu tahu kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Dan di titik inilah makna tidak mudah dijangkau atau unreachable menjadi semakin dalam. Ini bukan soal membuat orang lain tidak bisa memiliki kamu, tapi soal kamu sendiri yang memilih siapa yang pantas didekatkan. Dengan logika yang mengutamakan kestabilan emosi, kedamaian batin, dan proses perkembanganmu sendiri. Karena menjadi tidak mudah dijangkau, pada dasarnya adalah menjadi kebal terhadap hal-hal yang dulu menyakitimu. Itu berarti kamu tahu bahwa nilai dirimu tidak naik atau turun hanya karena siapa yang tinggal dan siapa yang pergi. Itu berarti kamu sudah berdamai dengan kehilangan hal-hal yang tidak lagi membawa manfaat. Itu berarti kamu bisa menatap tenang pada hal-hal yang dulu membuatmu kacau. Merasa damai dengan luka yang dulu membuatmu hancur. Dan yang paling penting, memilih dirimu sendiri. Lagi dan lagi. Tanpa drama, tanpa keributan, tanpa harus jadi tontonan. Dan ketika kamu sampai di titik itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan cuma dalam dirimu, tapi juga di sekelilingmu. Kamu tidak lagi menarik orang-orang yang mencari kelemahanmu. Kamu tidak lagi terhubung dari luka, karena energimu sudah berhenti meminta. Sekarang energimu kokoh, stabil, dan cukup, dan itu mengubah segalanya. Kamu merasakannya? Kalau ya, lanjutkan. Karena setelah menjadi tak mudah dijangkau, kamu akan menjadi bebas. Dan saat kamu merasa sudah tidak ada lagi lapisan untuk dibuka, muncullah satu lapisan paling halus, lapisan yang paling kuat, lapisan yang jarang dicapai oleh siapapun. Ketenangan karena kamu tidak butuh dipahami untuk merasa utuh. Itulah batas terakhir dari kendali diri. Bukan cuma memilih apa yang kamu katakan, tapi juga menerima bahwa kamu tidak perlu dimengerti untuk punya nilai. Dunia akan terus meminta penjelasan, label, definisi, tapi kamu cukup jadi dirimu sendiri. Tapi kamu bukan ada di dunia ini untuk dipecahkan seperti buku panduan. Kamu ada untuk menjalani dirimu sendiri, untuk menjadi misteri yang kamu sendiri pahami dan kelola. Untuk jadi sosok yang kehadirannya tidak butuh banyak penjelasan. Dan dengerin baik-baik, ini bukan tentang arogan. Ini tentang kedalaman.
Tentang sudah menggali begitu dalam ke dalam diri sendiri, sampai kamu tidak bisa lagi puas dengan hubungan yang dangkal atau validasi yang kosong. Kamu sudah melalui terlalu banyak hal untuk terus merendahkan diri hanya demi diterima. Kamu sudah merasakan terlalu dalam untuk terus pura-pura baik-baik saja. Karena itu, ujung dari perjalanan ini bukan tujuan akhir, tapi cara baru untuk berjalan. Cara di mana kamu tidak lagi didorong-dorong karena kamu yang tentukan langkahmu. Cara di mana kamu tidak lagi diseret keadaan karena kamu yang pilih arahmu. Cara di mana kamu tidak lagi lari hanya agar dilihat karena kamu tahu orang yang benar-benar penting akan memperhatikanmu meskipun kamu diam. Dan kalau kamu masih ragu, masih merasa kadang goyah, masih sering bereaksi lebih dari yang kamu inginkan, jangan hukum dirimu. Itu bagian dari proses. Menjadi tak mudah dijangkau bukan target sehari, tapi latihan setiap hari. Jatuh tanpa kehilangan arah. Mengakui kalau kadang memang berat, tapi tetap memilih untuk melangkah. Dan kalau video ini menggugah sesuatu dalam dirimu, kalau ini bikin kamu mikir tentang versi dirimu yang udah capek bereaksi terus terhadap dunia, maka subscribe channel ini. Karena di sini kita ngomongin hal-hal yang jarang diucapkan, yang tidak selalu dijelaskan orang, tapi justru bisa mengubah segalanya. Dan sekarang aku pamit, tapi bukan dengan salam biasa, bukan sampai jumpa yang biasa kamu dengar. Aku pamit dengan diam, diam yang punya bobot. Diam yang menyisakan ruang untuk kamu sendiri mengisinya. Karena ini bukan akhir dari videonya, tapi awal dari dirimu, yang tak lagi bisa dijangkau oleh siapa saja.